Perkenalkan, nama saya dari Satria Mangaribawa dari absen 31. Perkenalkan, nama saya Bagus Artawijaya, nomor absen 18. Kami akan mempresentasikan ringkasan jaringan komputer dan internet. A. Mengenal jaringan. Apa itu jaringan komputer? Jaringan komputer adalah jaringan telekomunikasi yang digunakan untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data antar komputer. Tujuan dari jaringan komputer ialah setiap bagian dari jaringan komputer dapat meminta dan memberikan layanan servis. Pihak yang meminta atau menerima layanan disebut klien, dan yang memberikan atau mengirim layanan disebut peladen. Server desain ini disebut dengan sistem client server dan digunakan pada hampir seluruh aplikasi jaringan komputer. 1. Jaringan lokal. Pada jaringan teknologi yang digunakan berbasis pada IEEE 802.3, Ethernet menggunakan perangkat switch karena koneksi menggunakan kabel yang mempunyai kecepatan transfer data 10.100 atau 1000 Mbps. Selain teknologi Ethernet, saat ini teknologi IEEE 802.11 atau biasa disebut Wi-Fi jaringan tanpa kabel juga sering digunakan untuk membentuk local area network, tempat-tempat yang menyediakan koneksi LAN dengan teknologi wireless fidelity Wi-Fi atau wireless local area network WLAN, biasa disebut hotspot. 2. Jaringan internet. Internet Connected Network merupakan sekumpulan jaringan komputer yang membentuk jaringan luas WAN dan dapat terhubung ke berbagai macam situs atau website. Internet menyediakan akses untuk layanan di bidang telekomunikasi dan sumber daya informasi untuk jutaan pemakaiannya yang tersebar di seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia, sehingga bisa saling berbagi informasi. B. Mengonfigurasi perangkat jaringan. 1. Konfigurasi Bluetooth. Buka menu pengaturan, kemudian pilih Bluetooth. Pilih nama perangkat untuk mengganti identitas atau nama Bluetooth yang akan digunakan, kemudian klik on atau untuk mengaktifkan Bluetooth. 2. Konfigurasi hotspot. Dalam penggunaan smartphone agar bisa terhubung ke internet, konfigurasi yang harus kalian lakukan yaitu mengatur paket data-data smartphone kalian dengan cara masuk bagian pengaturan, kemudian pilih bagian kartu SIM dan jaringan seluler, pilih data seluler. Untuk membatasi penggunaan paket data, kalian bisa atur penggunaan data, dan untuk roaming, setting di bagian roaming internasional. 3. Konfigurasi LAN. Konfigurasi komputer untuk terhubung ke internet maupun jaringan lokal. Yang perlu kalian lakukan yaitu memastikan kabel LAN sudah terpasang dengan benar pada port LAN. Untuk koneksi jaringan menggunakan kabel atau Wi-Fi terhubung untuk koneksi tanpa kabel. Kemudian setting pada bagian network adapters yang ada di kontrol panel atau klik kanan ikon jaringan yang ada pada bagian sistem tray seperti pada gambar di bawah ini. Kemudian pilih open network dan internet setting, kemudian change adapter option. 4. Konfigurasi akses point atau wireless router. Untuk setting perangkat akses point yang perlu diperhatikan yaitu IP default atau wireless default dan key yang terdapat pada bagian belakang perangkat akses point. Selain IP, ada keterangan username dan password yang akan digunakan untuk login ke konfigurasi. C. Mengoperasikan perangkat jaringan. Sebelum mengoperasikan perangkat jaringan, yang perlu kalian lakukan adalah memperhatikan aspek kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan atau K3L dalam menggunakan perangkat. Contoh untuk penggunaan komputer: perhatikan posisi peletakan kabel harus aman, tidak meletakkan makanan atau minuman di dekat tempat kerja. Posisi duduk harus tegak lurus, jarak pandang minimal 40 cm dari layar. Lutut membentuk sudut 90 derajat. Atur pencahayaan layar agar tidak mudah membuat mata lelah, dan posisi bahu harus rileks. Kemudian lanjut untuk mengkoneksikan perangkat smartphone atau komputer ke jaringan. 1. Menggunakan aplikasi internet.
Dalam proses komunikasi, kalian bisa menggunakan aplikasi web browser yaitu Mozilla, Firefox, Microsoft Edge, Google Chrome, Opera, Safari, Brave, UC, browser, dan sebagainya untuk mengakses informasi yang ada di internet. 2. Menggunakan aplikasi sharing data. Berbagi data melalui Bluetooth antara smartphone dan laptop atau komputer. Langkah yang harus dilakukan adalah klik kanan pada ikon Bluetooth yang ada di sistem tray, kemudian pilih aksi yang akan digunakan dalam Bluetooth berikut. Berikut ini contoh mengirimkan data dari smartphone ke laptop. Yang pertama adalah pilih Retrieve a file. Kemudian akan muncul form dengan keterangan waiting for a connection. Kemudian pada smartphone yang digunakan, pilih file yang akan dikirimkan ke laptop. Selesai memilih file, silakan pilih kirim untuk mengirimkan file ke laptop melalui Bluetooth. 3. Melakukan sharing printer. Sharing printer merupakan kegiatan yang berguna dan sering dilakukan manakala dalam suatu kantor maupun instansi hanya memiliki satu printer namun ingin digunakan untuk beberapa perangkat. Langkah yang dilakukan untuk sharing printer sebagai berikut. Hidupkan network discovery dan file sharing pada komputer server yang terhubung dengan printer dan klien dengan cara buka kontrol panel network and printer network and sharing center, cek advanced sharing setting, kemudian centang turn on network discovery, centang turn on file and printer sharing, cek share printer pada komputer server dengan cara buka kontrol panel hardware and sound device and printer, klik pada printer yang ingin kalian share. Di sini menggunakan Epson 1.5190, kemudian klik manage. 4. Menggunakan aplikasi surat elektronik. Email. Elektronik mail atau email atau surat elektronik adalah sarana untuk mengirimkan surat menggunakan media internet. Perangkat yang digunakan untuk mengirim email bisa menggunakan komputer atau smartphone yang memiliki akses internet. Ada banyak penyedia layanan email yang ada di internet, antara lain Gmail, Ymail atau Yahoo Mail, Outlook, Mailchimp, Mail, dan sebagainya. 5. Menggunakan aplikasi percakapan digital atau chatting dan media sosial. Dalam percakapan menggunakan internet ada beberapa aplikasi percakapan chatting yang sering digunakan oleh masyarakat meliputi WhatsApp, Telegram, Line, Signal, dan sebagainya. 6. Menggunakan aplikasi online meeting atau video conference. Untuk penggunaan video conference menggunakan Google Meet, bisa langsung pilih menu Meet pada Google seperti gambar, kemudian pilih New Meeting, kemudian klik Start and Instant Meeting untuk membuat meeting baru yang langsung aktif. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.